ketika Nabi Musa alaihissalam sampai ke rumah Syuaib. Lalu kemudian anak gadis Syuaib itu berkata kepada Syuaib, "Inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin." Wahai bapak, wahai ayahku, kalau kau ingin mencari seorang pekerja, karena Syuaib sudah lama ingin menjadi pengembala kambing. Dia ingin mencari pengembala kambing. Kalau kau ingin mendapat seorang pekerja pengembala kambingku, carilah orangnya. Inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Sifatnya dua. Yang pertama, badannya kuat. Yang kedua, amin, orangnya amanah. Lalu kemudian Syuaib bertanya, "Mana orangnya?" Kata anak gadis Syuaib, "Inilah orangnya, Musa." "Sudah lama kamu kenal dengan dia?" Kata anaknya, "Baru tadi di sumur." Baru kenal belum sampai setengah hari. Tadi waktu ngantri mau ngambil air di sumur, tiba-tiba antrian panjang karena ada satu batu besar bergelinding menutup pintu sumur. Ketika ngantri sampai ke rumah, inilah aku kenal dia. Tapi dari mana kamu tahu? Belum begitu lama perkenalan kok tahu dia orangnya jujur dan amanah dan fisiknya kuat. Saya tahu fisiknya kuat karena tadi waktu ngantri itu tiba-tiba dia ke depan pintu sumur, dia dorong batu besar itu, akhirnya batu besar itu bisa bergeser sehingga pintu sumur terbuka. Makanya saya tahu dia kuat. Dari mana kamu tahu dia jujur dan amanah? Saya tahu dia jujur dan amanah karena dalam perjalanan tadi saya di depan, Musa di belakang. Lalu kemudian ketika angin bertiup, perempuan kalau di tengah gurun pasir angin bertiup kelihatan lekuk tubuhnya. Maka Musa berkata kepada anak gadis Syuaib, "Sekarang kita beralih, kamu di belakang, saya di depan." Menunjukkan bahwa dia orang yang amanah, tidak mau melihat aurat saya, maka saya disuruh ke belakang dan dia ke depan. Tidak perlu pertemanan yang lama untuk mengenali orang itu kuat dan amanah. Seperti yang disebutkan dalam cerita Nabi Musa dengan anak Syuaib. Ini yang pertama. Jadi cukup berikan beberapa kode-kode. Sudah kelihatan dia secara fisiknya sehat, kemudian secara batinnya amanah, maka langkah berikutnya adalah makhaba man istakhara wa manadima man istasyara. Tidak akan sia-sia orang yang mau istikharah dan tidak akan menyesal orang yang mau bermusyawarah. Istikharah itu kepada siapa? Kepada Allah. Salat istikharah. Saya salat sunat istikharah 2 rakaat lillahi ta'ala. Sinyalnya akan dikirimkan ke dalam hati. Sedangkan musyawarah kepada manusia. Kita ini harus ada dua, hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah, hubungan baik dengan Allah, istikharah. Hubungan baik dengan manusia, musyawarah. Tanya keluarganya, tanya temannya, tanya orang yang dekat dengannya. Kalau sudah baik, fa idza azamta, kalau kau tekad, fatawakkal 'ala Allah. Ambillah keputusan, tawakallah kepada Allah. Yang ketiga, orang beriman itu kalau setelah dia berusaha, berniat baik, berucap baik, berdoa baik, berusaha baik, dapat yang baik, dia bersyukur. Setelah berusaha baik, berucap baik, berpikir baik, beramal baik, ternyata terjadi yang tidak baik, dia bersabar. Karena dia yakin itu adalah ujian dari Allah untuk mengangkat derajatnya, untuk menghapuskan dosa-dosanya. Jangan pernah takut melangkah. Jangan pernah khawatir dan cemas menghadapi hidup. Karena penyakit yang paling mengerikan adalah takut dan sedih. Takut melangkah ke masa depan, terlampau sedih melihat masa lalu. Kalau tiga ini kita selamatkan, maka insya Allah Allah akan berikan jalan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takutnya dia habiskan hanya untuk Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar terhadap masalah hidupnya. Wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takut kepada Allah, Allah akan beri dia rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan kita semua, tidak hanya ibu, diberikan Allah SWT solusi terhadap segala masalah hidup kita insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.